Selamat pagi, Mem. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang terdapat pada alat reproduksi lelaki maupun wanita, serta akan menjelaskan perjalanan sperma dari testis hingga uretra dan penjelasan tentang alur perjalanan sel telur atau ovum dari ovarium hingga vagina beserta proses yang terjadi. Selamat menyaksikan. Menjelaskan apa saja yang terdapat pada vagina bagian dalam. Ini yang pertama ada vagina. Vagina adalah sebagai jalur keluarnya darah saat wanita sedang menstruasi. Jalan masuknya sperma ke rahim untuk proses pembuahan dan jalan lahirnya bayi saat persalinan. Terus yang kedua ada serviks. Serviks itu dapat disebut sebagai leher rahim, adalah bagian rahim yang terhubung ke vagina. Saat menstruasi, darah akan melalui serviks sebelum keluar dari vagina. Fungsinya yang lain adalah memproduksi lendir yang memudahkan sperma menuju rahim dan mencapai sel telur. Lalu ada uterus atau dapat disebut sebagai rahim. Adalah reproduksi wanita yang terbentuk rongga besar dan terlihat seperti buah pir. Berfungsi sebagai tempat untuk menampung dan memberi makan sel telur yang telah dibuahi, serta menjadi tempat pertumbuhan dan perkembangan janin hingga siap dilahirkan. Lalu ada tuba fallopi, adalah sepasang saluran berongga dan berotot yang terletak di antara ovarium dan rahim. Fungsi alat reproduksi wanita ini sebagai tempat sementara dari sel telur yang belum dibuahi. Lalu yang terakhir ada ovarium. Ovarium itu adalah kelenjar berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Fungsi dari ovarium ini menghasilkan hormon kewanitaan dari sel telur. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan apa saja yang terdapat pada vagina bagian luar. Yang pertama ada labia majora. Yang ini tuh dapat disebut sebagai bibir besar yang menjadi bagian organ reproduksi yang bertugas untuk menjaga organ luar. Lalu yang kedua ada klitoris. Nah, klitoris adalah bagian organ reproduksi wanita yang berupa tonjolan berukuran kecil tetapi sangat sensitif. Bagian ini tertutup oleh lipatan kulit yang bernama preputium yang sangat mirip dengan kulup yang ada pada ujung penis. Klitoris ini sendiri memiliki tingkat sensitif yang tinggi terhadap rangsangan sekaligus merupakan area ereksi. Lalu yang ketiga ada labia minora. Yang ini berfungsi untuk melindungi lubang vagina dan uretra dari iritasi mekanis, kekeringan, dan infeksi. Lalu ada vagina. Vagina itu tempat jalan keluarnya darah ketika wanita sedang mengalami menstruasi. Yang terakhir ada anus. Anus itu adalah tempat pengeluarannya feses dari dalam tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang terdapat pada penis bagian luar. Yang pertama ada kandung kemih sebagai tempat penyimpanannya sementara urin yang diproduksi oleh ginjal. Lalu kedua ada kelenjar prostat. Ini memiliki beberapa fungsi penting. Yang paling utama adalah menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari air mani. Selanjutnya ada uretra, tempat pengeluarannya air mani. Lalu ada uretra, ada vas deferens, menyalurkan sel sperma matang dari epididymis menuju saluran uretra saat ejakulasi. Lalu ada kepala penis, tempat pengeluarannya urin dan air mani. Terus ada skrotum, berfungsi untuk membungkus testis dan mengatur suhu. Lalu ada testis, itu adalah tempat penghasilannya sperma. Lalu ada epididymis, adalah tabung panjang di belakang testis yang berfungsi untuk menyimpan
mematangkan dan menyalurkan sperma. Dan terakhir ada lubang penis. Ini juga dikenal sebagai meatus uretra yang berfungsi sebagai tempat keluarnya air mani dan urin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang terdapat pada penis bagian luar. Yang pertama ada kandung kemih, adalah sebagai tempat penyimpanan sementara urin yang diproduksi oleh ginjal. Selanjutnya ada vesicula seminalis, adalah sistem reproduksi pria yang memproduksi dan menyimpan cairan yang kaya akan fruktosa yang menjadi sumber energi bagi sperma. Selanjutnya ada testis. Ini berfungsi untuk penghasilan sperma. Dan ada epididymis, adalah tabung panjang di belakang testis yang berfungsi untuk menyimpan, mematangkan, dan menyalurkan sperma. Terus ada vas deferens, adalah tempat penyalurannya sel sperma matang dari epididymis menuju saluran uretra saat ejakulasi. Dan ada kelenjar borboretal. Yang ini juga dikenal sebagai kelenjar chopper, memiliki peran penting dalam cara reproduksi pria. Fungsinya adalah memproduksi cairan praejakulasi, membantu melumasi uretra dan menetralkan keasaman. Dan yang terakhir itu ada kelenjar prostat, memiliki beberapa fungsi penting. Yang paling utama adalah menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari air mani. Selanjutnya saya akan menjelaskan perjalanannya sperma dari testis hingga uretra. Yang pertama itu sperma diproduksi oleh testis yang ini, lalu matang dan disimpan di epididymis. Saat ejakulasi, sperma akan bergerak melalui vas deferens, adalah yang ini, menerima tambahan cairan dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretra. Campuran ini membentuk semen yang kemudian dikeluarkan dari uretra di penis. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan alur perjalanan sel telur dari ovarium hingga terakhir. Yang pertama, sel telur dilepas dari ovarium melalui proses ovulasi. Nah, setelah itu sel telur masuk ke tuba falopi. Melalui ujung terbentuk jari yang disebut sebagai infundibulum. Di dalam tuba falopi inilah biasanya terjadi fertilisasi jika ada sperma. Jika sel telur dibuahi, dia akan bergerak menuju ke rahim atau uterus dan menempel di dinding rahim atau endometrium untuk berkembang menjadi janin. Jika tidak dibuahi, sel telur tetap menuju rahim, namun akan luruh bersama lapisan dinding rahim dan keluar melalui serviks, lalu dikeluarkan dari tubuh lewat vagina saat menstruasi. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata atau kurang lengkap dari gambar saya ini nama-namanya. Terima kasih.